Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kitab Jam'ul Jawami dalam usul fikih. Qala al-mu'allif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Wa yata'allaqu al-amru bil ma'lumi ta'alluqan ma'nawiyan. Bahwa sebuah perintah itu berkaitan, tergantung atau terkait pada perkara yang belum wujud, pada perkara bil ma'dum yang tidak ada, belum wujud. Ta'alluqan ma'nawiyan, secara keterkaitan maknawi. Khilafan lil mu'tazilati, berbeda halnya dengan pendapat golongan Mu'tazilah. Jadi silang pendapat penetapan eksistensi kalam nafsi antara Asy'ariyah dan juga Mu'tazilah itu memicu cukup panjang perdebatan tentang persoalan apakah sebuah khitab amr atau perintah itu berhubungan dengan wujud, dengan aksi mukallaf, orang yang mukallaf secara mutlak, baik itu setelah wujud atau sebelum wujud, ma'dum, atau hanya terkhusus pada yang wujud. Nah, ta'alluq itu atau hubungan tadi, keterkaitan, ada beberapa, ada dua. Yang pertama ada ta'alluq ma'nawi. Itu adalah disebut juga suluhil qadim, hubungan antara sebuah khitab pada zaman ajali dengan seseorang saat belum wujud sempurnanya seperti mukallaf. Dalam arti, sewaktu-waktu seseorang ditemukan telah memenuhi persyaratan taklif, maka tuntutan khitab di zaman ajali tadi akan terhubung dengan taklif si mukallaf tanpa adanya khitab baru. Yang kedua ada ta'alluq tanjizi, yaitu hubungan antara sebuah khitab dengan seseorang setelah wujudnya adanya mukallaf agar menjalankan kandungan khitab tadi. Fa ini iqtada al-khitabu al-fi'la iqtidaan jaziman fa ijabun. Jika perintah atau titah Allah menuntut terwujudnya perbuatan dengan tuntutan yang tegas, iqtidaan jaziman fa ijabun, maka itu dinamakan ijab atau biasa kita kenal wajib. Jadi yang pas itu ya ijab. Au ghairu jazimin fanadba, atau yang panadbun, atau yang tidak jazim, tidak tegas, maka tuntutan itu disebut mandub atau sunnah. Awitarka, atau tuntutan tadi, titah tadi menuntut untuk meninggalkan, jaziman dengan tuntutan yang tegas, fatahrimun, maka dinamai tahrim atau haram. Au binahyin, atau tuntutan tadi itu tidak tegas dengan larangan makhsusin yang khusus, fakarohatun, maka disebut karohah atau makruh. Au bighairi makhsusin, atau larangan tapi tidak khusus, fakhilaful aula, maka dinamai khilaful aula. Awit takhyira, atau tuntutan dari Allah itu berbentuk pembebasan, bebas memilih, fa ibahatun, maka disebut dengan ibahah. Jadi khitab, tuntutan, atau ya kita kenal dengan hukum taklifi itu ada 6. Yang pertama ada wajib, yaitu khitab yang menuntut dilakukannya sebuah perbuatan dengan tuntutan yang jaziman, yang mengharuskan, yang tegas, tidak boleh ditinggalkan, itu wajib. Nah, wajib ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Misal, jika wajib dilihat dari segi
waktu, sudut pandang waktu, maka ada yang disebut dengan wajib muwassa. Ada wajib muwassa yang dilapangkan atau yang dilonggarkan, kewajiban yang memiliki durasi waktu wajib itu lebih longgar dibanding waktu pelaksanaannya. Dalam arti masih terdapat sisa waktu setelah terpakai pelaksanaan kewajiban. Seperti contohnya sholat misalnya. Sholat duhur itu sudah memiliki waktunya tersendiri, tapi ketika kita sudah melakukan sholat duhur misalnya jam 1, masih banyak waktu yang sebenarnya masih bisa dilakukan sholat duhur. Jadi walaupun sholat duhur itu wajib, tapi waktunya secara waktu itu muwassa. Masih bisa sholat duhur jam 2, setengah 3 selama belum waktu asar. Nah, itu dari segi waktu. Ada juga waktu yang wajib yang mudayyak, yang dipersempit, yaitu kewajiban yang memiliki durasi wajib sebanding dengan kadar waktu pelaksanaannya, sehingga waktunya itu disebut sempit. Waktunya sempit, mudayyak. Seandainya seorang mukallaf memiliki potensi atau peluang untuk mengakhirkan keseluruhan atau sebagian kewajiban, maka seandainya seorang mukallaf tidak memiliki peluang atau mengakhirkan keseluruhan atau sebagian kewajiban, maka ya sudah, dia tidak akan bisa melakukannya. Seperti misalnya contohnya puasa. Puasa itu sudah ada waktunya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak bisa diakhirkan, sudah terbatas, mudayyak. Dan juga jika dilihat dari sudut pandang penetapan kadar dan juga batasan dari asyari, dari yang mensyariatkan, itu juga ada dua. Ada mu'abbad, ada muhaddad, ada gair muhaddad. Muhaddad itu yaitu hukum wajib yang mana asyari telah menetapkan kadar tertentu, sehingga mukallaf belum dianggap bebas dari tanggungan selama dia belum mengerjakannya sesuai dengan sifat yang telah ditentukan oleh asyari, seperti sholat 5 waktu, zakat, dan lain-lain. Itu disebut muhaddad karena sholat duhur itu ya harus 4 rakaat. Tidak bisa sholat duhur hanya 1 rakaat. Tidak boleh sholat duhur 5 rakaat. Bisa sholat duhur 2 rakaat dalam kondisi tertentu, disebut dengan qasar. Itu muhaddad. Yang kedua, wajib yang ghair muhaddad, yaitu hukum wajib yang mana asyari tidak menetapkan kadar tertentu, hanya menuntut mukallaf untuk melakukan tanpa ada batasan. Seperti misalnya menafkahkan harta di jalan Allah, saling menolong dalam kebaikan, bersedekah kepada fakir miskin. Itu kewajiban-kewajiban yang sifatnya tidak muhaddad, tidak dibatasi. Kemudian juga dari sudut orang yang dibebani, kewajiban itu juga terbagi dua. Ada wajib aini, ada wajib kifai, atau biasa kita kenal fardu ain, fardu kifayah. Wajib aini, kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang. Setiap orang yang mukallaf, baligh dan berakal, tidak bisa digantikan orang lain. Adapun wajib kifai, kewajiban kolektif yang dituntut adanya pelaksanaan tanpa memandang siapa pelakunya, siapa yang melaksanakan. Jadi kewajiban ini dibebankan kepada seluruh mukallaf secara komunal. Kewajiban ini apabila telah dilaksanakan oleh satu orang, maka dianggap sudah menggugurkan tuntutan bagi yang lain. Dan jika ditinggalkan oleh seluruh orang, semua mukallaf, maka dosa ditanggung bersama. Kemudian ada lagi kewajiban yang dilihat dari aspek penentuan tuntutan. Terbagi menjadi dua. Ada wajib muayyan, yaitu kewajiban yang dituntut oleh syara secara tertentu tanpa ada hak memilih bersama alternatif lain, seperti misalnya ya sholat, puasa. Jadi tidak ada pilihan lagi. Yang kedua ada wajib yang mukhayyar, wajib dengan pilihan, ada diberi pilihan, atau mubham, yaitu kewajiban yang tersamarkan.
yaitu sesuatu yang dituntut oleh syara secara tersamarkan di antara beberapa persoalan yang sudah ditentukan, seperti salah satu bentuk kafarot, misalnya bagi orang yang melanggar sumpah itu kan bisa memilih. Kemudian yang selanjutnya tadi ada sunnah, yaitu khitab, tuntutan yang menuntut dilakukan sebuah perbuatan dengan tuntutan yang tidak tegas, tuntutan yang tidak mengharuskan, atau dalam arti bisa boleh ditinggalkan. Nah ini tadi au ghairu jazimin fanadbun. Kemudian yang selanjutnya adalah haram, awitarka jaziman fatahrimun. Haram itu tuntutan yang menuntut untuk ditinggalkan sebuah perbuatan dengan tuntutan yang jazim, yang tegas, yang mengharuskan, tidak boleh dilakukan. Selanjutnya makruh, yaitu khitab yang menuntut ditinggalkan sebuah perbuatan dengan tuntutan yang bersifat tidak mengharuskan, ditunjukkan oleh nahi maksus, nahi yang maksus, binahyin maksusin, faqarahatun, itu yang disebut dengan makruh, atau larangan yang terkhusus pada perkara tertentu, baik ada nas, ijma atau qiyas. Misalnya seperti makruhnya meninggalkan sholat tahiyatul masjid berdasarkan ada larangan khusus dalam hadis, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Ketika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sampai sholat 2 rakaat. Selanjutnya khilaful aula, yaitu au bi ghairi makhsusin, khilaful aula, khitab yang menuntut ditinggalkannya sebuah perbuatan dengan tuntutan yang bersifat tidak mengharuskan, yang ditunjukkan oleh nahi tapi guer maksus, atau larangan yang tidak terkhusus pada perkara tertentu. Dalam arti larangan ini disimpulkan dari perintah mengerjakan perkara sunnah, karena setiap perintah atas sebuah perkara merupakan larangan untuk melakukan kebaikannya. Seperti misalnya meninggalkan sholat duha. Yang selanjutnya adalah mubah awit takhyir fa ibahatun. Jadi mubah atau ibahah itu adalah khitab yang memperbolehkan memilih antara pelaksanaan dengan meninggalkan perbuatan. Wa in arada wallahu a'lam bissawab.